Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk baik. Terima kasih pada hari ini kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan tugas UAS dari matkul pengendalian dan penjaminan mutu dengan judul pengukuran kualitas jasa dengan metode Customer Complaint Analysis studi kasus di bengkel motor Cakyat di Dusun Pendem RT 9 RW 10 Miru Banyure Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik. Jadi untuk yang melatar belakangi dari studi kasus ini ialah eh, kualitas pelanggan menjadi faktor penentu utama dalam menciptakan kualitas pelanggan terutama dalam sektor jasa seperti jasa sepeda motor. Menurut Kotler dan Keller 2009, pelayanan yang berkualitas akan memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus menciptakan keunggulan bersaing bagi penyedia jasa. Tapi di sisi lain, keluhan pelanggan adalah cerminan langsung dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima. Namun, pada praktiknya, banyak UMKM masih mengalami keluhan secara lisan tanpa pencatatan, sehingga tidak tersedia data konkret untuk bahan evaluasi. Dan hal ini membuat masalah berulang dan tidak teridentifikasi secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan metode sederhana namun efektif untuk mengolah keluhan pelanggan menjadi informasi evaluatif. Jadi dari salah satu pendekatan yang cocok adalah customer complaint analysis. Karena yang pertama tidak memerlukan kuesioner formal atau perhitungan statistik. Yang kedua fokus pada data nyata dari pelanggan, yaitu melalui observasi dan wawancara. Yang ketiga adalah cocok diterapkan pada UMKM yang belum mempunyai sistem manajemen keluhan. Jadi melalui pendekatan ini, pelaku usaha dapat memahami jenis keluhan yang dominan, dan melakukan perbaikan layanan yang lebih terarah seperti dijelaskan oleh Lovelock dan Rich 2011. Penyedia jasa yang mampu mengelola keluhan secara sistematis akan lebih cepat meningkatkan mutu layanannya. Jadi itu yang melatar belakangi dari kasus ini, dan selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah menganalisis prosedur penanganan keluhan pelanggan di UMKM bengkel, dan yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis keluhan yang paling dominan. Yang selanjutnya adalah menyajikan hasil analisis keluhan dalam bentuk tabel dan grafik deskriptif, dan selanjutnya menyusun rekomendasi strategis untuk peningkatan mutu pelayanan. Yang selanjutnya adalah, dan ini yang menjadi poin penting dari kelompok kami, adalah metode yang digunakan yaitu metode CCA. Metode Customer Complaint Analysis adalah pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menganalisis keluhan pelanggan secara langsung dengan cara mencatat, mengelompokkan, dan mengevaluasi isi keluhan tanpa memerlukan rumus matematis atau alat statistik. Metode ini sangat sesuai diterapkan dalam konteks UMKM karena bersifat praktis dan tidak bergantung pada sistem survei berbasis komputer. Data yang digunakan berasal dari pengamatan interaksi nyata antara pelanggan dan penyedia jasa selama proses pelayanan berlangsung. Menurut Sings dan Wilkes 1996, CCA merupakan metode yang fokus pada respon terhadap langsung ketidakpuasan pelanggan yang kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori ini. Dalam penelitian ini, misalnya keluhan dikelompokkan berdasarkan yang pertama adalah hasil servis, keaslian spare part, sikap teknisi, biaya servis, dan waktu pekerjaan. Mungkin itu dari saya, selanjutnya dilanjut teman saya. Nah, proses analisis dilakukan dengan cara menghitung jumlah keluhan tiap kategori lalu disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sederhana menggunakan Excel. Tidak ada perhitungan statistik lanjut seperti uji validitas, regresi, atau korelasi. Karena tujuan utama metode ini adalah eksplorasi deskriptif berbasis data aktual dari pelanggan.
Dengan kata lain, sisi A adalah metode yang memprioritaskan makna keluhan daripada angka statistik, sehingga cocok untuk UMKM yang belum memiliki sistem survei formal, seperti dijelaskan oleh Kotler dan Keller tahun 2009. Keluhan yang dicatat dan dianalisis dengan benar dapat menjadi dasar utama dalam peningkatan kualitas layanan dan pengambilan keputusan manajerial. Metode dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode customer complaint analisis. CCA fokus utama dari pendekatan ini adalah menggambarkan keluhan pelanggan secara sistematis dan mempresentasikan menjadi dasar evaluasi pelayanan jasa. Metode ini dipilih karena tidak memerlukan analisis statistik kompleks dengan sangat cocok digunakan untuk sektor UMKM yang belum memiliki sistem survei formal atau SOP pengaduan pelanggan. Adapun tahap dan rincian metode yang digunakan adalah sebagai berikut: jenis penelitian, penelitian deskriptif kuantitatif karena data dianalisis berupa jumlah dan kategori keluhan. Metode analisis, customer complaint analysis, metode klasifikasi pencatatan dan perhitungan keluhan pelanggan secara manual dan deskriptif. Lokasi penelitian UMKM Bengkel Servis Motor milik Bapak Suyatno, Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung di lokasi bengkel. Langkah analisis CCA, mengidentifikasi dan mencatat keluhan yang muncul. Dua, mengklasifikasikan keluhan ke dalam kategori, waktu, biaya, hasil. Tiga, menghitung jumlah dan persentase keluhan tiap kategori. Empat, menyajikan dan data dalam tabel dan grafik. Lima, menarik kesimpulan dan menyusun saran berdasarkan keluhan dominan. Alat bantu aplikasi Microsoft Excel untuk rekap data, membuat grafik, dan perhitungan persentase. Metode CCA tidak memerlukan uji statistik seperti validitas, regresi, atau korelasi. Fokusnya adalah analisis deskriptif dan penalaran logis berdasarkan data aktual pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian apa ini klasifikasi data 8 hari yang dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yaitu yang pertama indikatornya ada waktu pengerjaan yang terlalu lama, jumlahnya 12, presentasenya 30%, biaya servis tidak sesuai itu jumlahnya 10 dan presentasi 25%, hasil servis kurang memuaskan jumlahnya 8, presentasenya 20%, spare part tidak orisinal jumlahnya 6, presentasenya 15, sikap karyawan kurang ramah 4, presentasenya 10. Untuk jumlahnya keseluruhannya ada di 40. Nah, untuk persentasenya keseluruhannya itu di jumlahnya ada di 100. Tabel dan grafik berikut menunjukkan klasifikasi keluhan pelanggan selama 8 hari. Observasi keluhan terbanyak terkait waktu pengerjaan terlalu lama 30%. Diikuti oleh biaya servis tidak sesuai 25% dan hasilnya servis kurang memuaskannya 20%. Dua kategori lainnya adalah spare part tidak orisinal 15% dan sikap teknis teknisi kurang ramah itu ada di 10%. Berikut adalah grafiknya yang bisa kita lihat yang sudah dibuat eh, dari hasil ini tadi yang di sampingnya. Yang paling banyak memakan itu adalah waktu pengerjaan yang terlalu lama. Untuk dominasi keluhan pada waktu dan biaya mengindikasikan adalah masalah pengaturan operasional dan komunikasi biaya. Ya termasuk dalam dimensi reliability dan asuransi menurut Servqual Parasuman et al. 1988. Visualisasi P-chart mempermudah pemahaman proporsi dominasi keluhan secara tepat. Baik untuk jumlah keluhan per hari, tabel plus line chart atau bar chart ada di tanggal 24. 24
Juni jumlah keluhannya 5. Untuk jenis keluhan dominannya atau waktu pengerjaan 25 Juni jumlahnya 4, biaya tidak sesuai. Untuk 26 Juni jumlahnya ada 7, waktu pengerjaan 27 Juni ada jumlahnya ada 3, hasil servis. Untuk 28 Juni jumlahnya 6, spare part tidak original. 29 Juni jumlah 5, biaya tidak sesuai. 30 Juni jumlahnya 6, waktu pengerjaan 1 Juli sikap karyawan, sorry, 1 Juli 4 dan sikap karyawan. Totalnya ada di 40. Oke, data berikut. Oke, data berikut menggambarkan fluktuasi jumlah keluhan setiap hari selama periode observasi. Puncak keluhan terjadi pada 26 Juni, 7 keluhan. Diikuti oleh 28 dan 30 Juni, masing-masing keluhan hari dengan keluhan paling sedikit adalah 27 Juni, yaitu hanya 3 keluhan. Grafik tren ini mengin- mengindikasikan bahwa pelayanan bengkel belum stabil secara operasional, kemungkinan karena ketidakseimbangan antara volume pelanggan dan jumlah teknisi. Perlu adanya jadwal kerja teknisi dan sistem antrean agar kualitas layanan tetap konsisten meskipun jumlah pelanggan meningkat. Baik, untuk data selanjutnya ini ada di penyampaian keluhan, tabel picar. Sebagian besar ini pelanggan menyampaikan keluhan secara langsung atau lisan itu di angka 85%. Sementara media yang lain seperti WhatsApp, telepon, dan sosial media lainnya itu ada di 10-5%. Dominasi komunikasi lisan menunjukkan bahwa sistem pengaduan belum terdokumentasi secara formal. Ini berpotensi membuat keluhan hilang atau tidak ditindaklanjuti secara sistematis. Maka diperlukan form pengaduan atau sederhana agar keluhan bisa dicatat, diarsipkan, dan dijadikan dasar perbaikan layanan. Lovelock dan Writs 2011 menyatakan bahwa dokumentasi keluhan adalah dasar utama manajemen kualitas jasa. Baik, untuk penjelasan tabel tadi yang saya jelaskan ada 3 grafik utama dalam peneliti ini menggambarkan pola keluhan pelanggan dari berbagai dimensi, yaitu jenis keluhan, jumlah keluhan per hari, dan media penyampaian keluhan. Data diolah melalui metode Customer Complaint Analysis atau CCA untuk mengidentifikasi aspek layanan yang paling banyak dikeluhkan selama 8 hari. Observasi di bengkel berdasarkan grafik ketahui bahwa waktu pengerjaan terlalu mendominasi keluhan 30%, disusul biaya yang tidak sesuai dan hasil servis yang berkurang memuaskan 20%. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek kendala layanan reliability dan jaminan asuransi belum terpenuhi secara optimal. Para 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 Suraman et al. 1988, dua keluhan lainnya yaitu spare part dan sikap teknisi meskipun lebih kecil proporsinya tetap karena berhubungan langsung dengan kepuasan emosional pelanggan. Untuk penjelasan yang terakhir bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Dari grafik 2 terlihat bahwa jumlah keluhan bersifat fluktuatif dengan puncaknya terjadi pada 26 Juni, yaitu 7 keluhan. Kondisi ini mencerminkan ketidakteraturan pelayanan yang kemungkinan disebabkan oleh tidak keseimbangannya jumlah teknisi dengan volume pelanggan atau belum adanya sistem antrean dan penjadwalan kerja yang efisien. Sementara itu, grafik ketiga menunjukkan bahwa 85% keluhan disampaikan secara langsung atau lisan. Sisanya melalui WhatsApp 10% dan telepon 5%. Ini menandakan bahwa komunikasi pelanggan masih bersifat normal dan belum ada sistem dokumentasi keluhan yang memadai. Hal ini mengakibatkan sulitnya melakukan evaluasi berbasis data historis. Pada menurut Levelock dan Wirtz 2011, dokumentasi
keluhan merupakan bagian penting dari sistem mutu layanan. Secara keseluruhan, ketiga grafik saling melengkapi dan mengungkapkan bahwa pelayanan bengkel masih reaktif, belum terstruktur, dan belum mengutamakan transparansi dan pencacatan. Oleh karena itu, strategi perbaikan pelayanan sebagainya difokuskan pada penyusunan SOP, keluhan, pelatihan teknisi, serta penggunaan media pencatatan keluhan secara tertulis atau digital. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa metode Customer Complaint Analysis atau CCA dapat digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi kelemahan pelayanan jasa di UMKM bengkel. Keluhan terbanyak berasal dari waktu pengerjaan yang terlalu lama, 30%, diikuti oleh biaya servis tidak sesuai 25%, dan hasil servis kurang memuaskan 20%. Grafik tren harian memperlihatkan bahwa keluhan tidak stabil, menunjukkan belum adanya manajemen operasional yang konsisten. Sebagai besar, keluhan disampaikan secara lisan 85%, yang berarti sistem dokumentasi keluhan belum tersedia, sehingga proses evaluasi menjadi berbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan bengkel masih reaktif, belum berbasis sistem, dan perlu perbaikan dari sisi teknis maupun manajerial. Saran membuat SOP penanganan keluhan yang sederhana dan mudah diterapkan. Kedua, menerapkan sistem pencatatan keluhan berbasis form harian atau manual. Yang ketiga, menyusun estimasi waktu dan biaya servis secara tertulis untuk setiap pelanggan. Yang keempat, memberikan pelatihan teknisi, baik dari sisi keahlian maupun komunikasi. Yang terakhir, membanggakan media digital atau WhatsApp atau Google Form untuk dokumentasi keluhan pelanggan. Dengan mendekatkan CCA, pihak bengkel dapat melihat keluhan bukan sebagai masalah, tetapi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan yang berkelanjutan. Baik, mungkin cukup itu presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.